majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita dapat kembali berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian masalah tauhid dan akidah setiap pekan ketiga di hari Jumat. Ini lanjutan daripada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya tentang contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat kita. Ini contoh yang berikutnya tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dan berkembang di masyarakat kita, bahkan sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia adalah tentang mencari berkah, atau dalam bahasa ininya ngalap berkah. Berkah pada jamaah kepada Allah tabaraka wa taala secara bahasa dia adalah
tetap sesuatu tetap atau bertambah dan berkembangnya sesuatu. Jadi berkah secara bahasa dia adalah tetap, bertambah, atau berkembangnya sesuatu. Sedangkan secara syariat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkah itu adalah langgengnya dan berkembangnya sebuah kebaikan, langgengnya dan bertambahnya sebuah kebaikan. Itu berkah di dalam agama kita. Yang perlu kita garis bawahi tentang masalah ini, bahwasanya segala kebaikan itu datangnya daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala kebaikan itu datangnya daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena kalau kita ingin mencari berkah yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mesti mencarinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, biyadikal khairu, biyadikal khairu, di tanganmu lah wahai Allah al-khair, segala kebaikan. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Nah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya apapun kebaikan-kebaikan itu datangnya daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita ingin kebaikan tersebut berkesinambungan dia dan bertambah dia, maka kita mesti mencarinya pada apa sesuatu yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada apa-apa yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang kebaikan-kebaikan itu, bertambahnya kebaikan tersebut, berkesinambungannya kebaikan tersebut, itu adalah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam agama kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada keberkahan-keberkahan di situ. Apakah sifatnya diniyah ataupun sifatnya adalah duniawiyah? Di antaranya adalah keberkahan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan Al-Quranul Karim ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Maksud keberkahan itu adalah berkesinambungan dan bertambahnya kebaikan dengan kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, Bapak dan Ibu, dia bisa memberikan keberkahan kepada kita. Kapan? Kalau kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya. Baru dia menjadi berkah kepada kita. Tapi kalau Al-Quran itu kita pajang saja di ruangan tamu kita, untuk pajangan saja, atau kita punya ayat kursi dengan frame yang sangat besar, kita letak di belakang pintu kita, itu tidak akan berkah dia. Karena keberkahan Al-Quran adalah dengan kita senantiasa berinteraksi dengannya. Dengan tiga tadi. Apakah dengan membacanya, atau memahaminya, dan mengamalkan isi kandungannya. Baru dia menjadi berkah kepada kita. Di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, ayat 29 dan 30, Allah mengatakan, Innal ladzina yatsluna kitaballah, wa aqamus salah, wa atawuz zakah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang melakukan tiga ini, para jemaah, membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak, orang-orang ini hakikatnya mereka yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan sebuah perniagaan, sebuah perdagangan
yang tidak akan pernah merugi. Khusus kepada Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kebaikan tersebut langgeng dengan kita, berkesinambungan dia, dan bertambah, itulah berkah. Ya, karena kebaikan itu ketika dia selalu Allah berikan kepada kita, dan dia bertambah, itulah berkah. Kalau kita ingin seperti itu, salah satu caranya adalah dengan kita memperbanyak waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya pada Ibu tidak ada kata-kata sia-sia, rugi, buang-buang waktu ketika seseorang berlama-lama dengan Al-Quran. Walaupun sebatas membaca terjemahannya saja. Kenapa? Itu adalah kebaikan. Itu adalah keberkahan. Maka kita kalau ingin waktu-waktu, hari-hari kita diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satu caranya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Allah beri kita 24 jam sehari semalam, Bapak dan Ibu. Coba muhasabah diri kita, berapa lama kita membaca Al-Quran di 24 jam itu. Kalau kita cuma membacanya 2-3 menit, bagaimana kita akan mendapatkan berkah daripada Al-Quran? Sebanyak manapun Al-Quran di rumah kita, kalau kita tidak membukanya, membacanya, berusaha untuk memahami isi kandungannya dan mengamalkannya, maka Al-Quran itu tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Walaupun sebesar manapun kita tempelkan ayat kursi, Bapak dan Ibu, di rumah kita, kan biasanya kita kalau melihat sebagian masyarakat kita, ketika mereka menempelkan ayat kursi itu, mereka katakan, ini Ustaz untuk mengusir jin dan syaitan, supaya jangan masuk ke rumah. Itu ayat kursi kalau ditempel Pak di belakang pintu atau di ruang tamu dengan frame yang besar, gambar yang besar, itu nanti akan bacanya jin dan syaitan tadi itu, bukan orangnya, dan tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran di rumahnya, di sini Nabi sebutkan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, kalau dia membacanya, maka rumah tersebut tidak akan pernah dimasuki oleh syaitan, jin dan syaitan. Itu adalah keberkahan, itu kebaikan. Jadi siapa yang membacanya? Orang-orang yang ada di rumah itu. Apakah mesti semua surat Al-Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Quran? Tidak perlu. Nabi hanya mengatakan Al-Baqarah saja. Kalaupun tidak semua, tidak ada masalah. Kalau semua, lebih baik. Tapi kalau kita hanya tempelkan saja, kita beri Al-Quran yang bagus, mungkin ketika kita pergi haji dan umrah, dengan desain yang sangat bagus, kemudian kita letakkan di almari di ruang tamu kita agar memperindah ruangan, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada kita, para ibu. Malahan kita berdosa dengannya, karena sama dengan kita menghinakan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan Pak bukan untuk menghiasi rumah kita. Al-Quran Allah turunkan bukan untuk memperindah ruangan rumah kita, tidak, tetapi untuk dipelajari, ditadabburi isi kandungannya dan diamalkan. Ini contoh berkah Pak yang bisa kita lakukan. Dan juga keberkahan seperti disebutkan di dalam hadis-hadis sahih, keberkahan di bulan Ramadan, kebaikan melimpah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga keberkahan di waktu sahur, ketika makan sahur, waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Ya, ini keberkahan-keberkahan yang bisa kita capai, yang bisa kita raih, dan itu diperbolehkan. Ya, ini mencari berkah yang diperbolehkan karena memang ada dalilnya di dalam syariat, apakah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh lain, seseorang yang berdagang, ya, kemudian di dalam berdagang tersebut dia senantiasa menjaga kejujuran. Menjaga kejujuran. Apakah orang yang penjual ataupun orang yang membeli, Allah akan berikan keberkahan pada perniagaan dan transaksi tersebut. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Orang yang bertransaksi jual beli Pak,
Masing-masing memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu maksudnya hak membatalkan dan melanjutkan transaksi. Berarti penjual dengan pembeli. Fa in sadaqa wa bayyana, selama kedua-duanya penjual dengan pembeli senantiasa jujur dan terbuka. Ini penjual, kalau dia menjual barang kualitas A, dia bilang ini A kualitasnya. Kalau dia KW-KW, bilang ini KW-KW ini, bukan asli ini. Bilang kalau dia jual buah, ini buahnya bagus nih, kualitas bagus nih. Mangga ini mangga bagus nih. Ini mangga yang tidak nih, dipisah tempatnya. Itu bayyana namanya. Terbuka. Nah, kalau kedua-duanya seperti itu, apakah penjual dengan pembeli jujur dan terbuka? Nabi mengatakan burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan berkahi pada transaksi mereka berdua. Itu keberkahan, Pak, kebaikan yang mana kebaikan itu akan bertambah dan langgeng dengan orangnya. Ketika dia jujur dan terbuka di dalam transaksi jual beli. Wa in kadhiba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau seandainya kedua-duanya berdusta atau salah satu dan katama menyembunyikan aib yang ada pada barang yang dia jual, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan daripada transaksi kedua-duanya. Jadi siapapun di antara kita yang profesinya berdagang, maka yang menjadi syiar, labelnya adalah kita mesti mengedepankan kejujuran dan keterbukaan di dalam apapun yang kita jual. Apakah kita menjual secara offline, kita punya ruko, orang datang ke ruko kita, atau kita menjual secara online di dunia maya. Kita buat katalognya, ini barangnya, ini bentuknya, ini jenisnya, ini bahan bakunya, semuanya jujur, Pak. Dah kalau kita melakukan hal seperti itu, Allah akan berkahi. Apakah keberkahan tersebut bertambahnya pahala? Itu pasti. Atau keberkahan kepada fisik daripada harta kita? Apa gunanya pada ibu kita punya banyak harta, banyak keuntungan daripada jual beli, tapi daripada hasil menipu? Penipuan-penipuan yang kita lakukan, kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran yang kita katakan kepada pembeli, walaupun banyak, tetapi didapat dengan cara yang haram, sehingga keberkahannya tidak ada. Apalagi ketika dia adalah menjadi seorang ayah, dia punya istri, punya anak-anak, dia berikan makan harian istri dan anaknya daripada uang seperti itu, tidak ada berkah bagi rumah tangganya, Pak. Akan terjadi huru-hara, akan terjadi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena makanan yang dikonsumsi oleh rumah tersebut walaupun zatnya halal, tetapi ketika cara mendapatkannya haram, maka jatuhnya kepada haram. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh daripada haram, fannaru aula biha, api neraka lebih berhak untuk daging itu. Seseorang yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka neraka itu tempatnya yang paling layak untuk dia tempati, para jemaah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga yang kita ketahui tentang mencari berkah di pagi hari. Ya kan, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku. Kita umat Nabi SAW, Pak. Berarti kita mendapatkan saham kebaikan doa Nabi ini pada pagi hari mereka. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang Islam yang senantiasa menghidupkan pagi harinya. Pagi hari itu kapan? Setelah subuh sampai matahari terbit dan sampai pada waktu duha minimalnya. Makanya kita dilarang tidur setelah subuh. Kenapa? Karena kalau kita tidur setelah subuh, bagaimana kita akan mencari keberkahan? Ya, dari mana kita mencari keberkahan? Makanya orang-orang yang membuka tokonya, memulai pekerjaannya, apapun itu, di setiap pagi setelah dia sholat subuh, kemudian kalau dia mampu duduk sebentar untuk berzikir, menunggu sampai sholat syuruk namanya, kemudian ketika terbit matahari atau akan terbit matahari, kemudian dia sholat, kemudian setelahnya baru dia pergi menjalankan aktivitasnya,
maka orang seperti ini pada ibu mendapatkan keberkahan, harinya berkah. Karena dia memulai sesuatu dengan kebaikan. Ya, makanya Nabi SAW melarang kita untuk tidur setelah subuh. Kita juga melarang anak-anak kita untuk tidur setelah subuh. Kenapa? Karena kalau seseorang tidur setelah subuh, dia tidak akan mendapatkan saham daripada doa Nabi SAW ini. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini, Pak. Ustaz, saya punya kedai, setiap hari saya buka setelah pagi, Ustaz, tapi tidak bertambah perdagangan saya. Omset saya segitu-gitu juga. Kita katakan, keberkahan itu bukan hanya berbentuk fisik, Pak. Bukan. Tetapi kesehatan, kebahagiaan rumah tangga, istri yang solehah, anak-anak yang sehat, yang taat kepada kedua orang tua, itu nikmat, itu berkah. Apa gunanya kita memiliki harta yang sangat banyak, toko, berbagai cabang-cabangnya, tapi dipenuhi dengan hutang? Setelahnya apa? Istri yang tidak taat, anak-anak yang tidak taat kepada Allah, membuat kita stres, Pak, dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena kita jangan menyempitkan makna nikmat atau berkah hanya sebatas kepada hal-hal fisik saja. Ya, karena ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, itulah berkah. Ketika Allah berikan kehidupan yang nyaman kepada kita, itulah berkah. Ketika Allah kelilingi kita dengan teman-teman yang saleh, itu adalah berkah. Ketika Allah berikan kita tetangga-tetangga yang baik, yang sangat simpati kepada kita, itu adalah berkah, itu adalah kebaikan. Nah, ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya mencari berkah itu sesuatu yang diperbolehkan selama sesuai dengan syariat. Ya, itu berkah-berkah yang kita sampaikan tadi. Atau ketika kita mencari berkah, ketika kita sholat di Masjid Nabawi contohnya, atau di Masjidil Haram yang pahalanya berlipat ganda, di Masjid Al-Aqsa, 3 masjid ini. Jadi katakan oleh Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah-susah untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid ini. Kita boleh bersusah-susah. Artinya apa? Artinya apa? Kita mengumpulkan harta, kita tabung itu agar kita bisa pergi gitu. Itu boleh ke 3 masjid ini. Kenapa? Ada keutamaannya. Beda, Pak, kita sholat di sini satu kali dengan kita sholat di Masjidil Haram. Ribuan pahalanya, perbedaannya. Itulah berkah namanya. Seperti kita katakan tadi, berkah itu adalah langgeng dan bertambahnya kebaikan tersebut. Itu adalah berkah. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di zaman sekarang ada berkah-berkah, mencari berkah yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan mencari berkah yang seperti ini, itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya. Di antara contohnya adalah bertabarruk dengan Nabi SAW setelah beliau SAW meninggal dunia. Bertabarruk, mengambil atau mencari berkah kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Berarti kemana, Pak? Pergi ke kuburannya. Kita kalau berziarah, sebatas berziarah, itu dianjurkan. Ya, karena secara umum menziarahi kubur itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Salah satu tujuannya adalah Nabi mengatakan litudzakirakumul al-maut. Ketika kalian menziarahi kubur, agar kubur tersebut mengingatkan kalian akan kematian. Jadi kita tahu, Pak, nanti kalau kita ziarah kubur, kita lihat inilah tempat kita nanti. Bukan mengingat kematian itu dengan kita seperti dilakukan oleh zaman sekarang, selfie lah situ, foto lah situ, buat konten lah situ. Tidak ada gunanya, Pak. Ya, Nabi suruh kita ziarah untuk apa? Ingat kematian, bukan untuk bergembira ria di situ. Itu bukan tempat untuk kita bergembira. Nah, ya. Nah, apalagi menziarahi kubur Nabi SAW. Itu ada sesuatu yang dianjurkan dengan tujuan kita bisa mengingat kematian. Nah, kalau kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Banyak orang-orang di zaman dahulu dan sekarang itu mereka mencari berkah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Di antaranya adalah dengan memanggil-manggil nama Nabi, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya Muhammad, atau dengan cara mengusap-ngusapkan tangan mereka di dinding kuburan tersebut. Dan saya pribadi, para jemaah, melihat langsung dengan mata kepala saya ketika kita kuliah di situ, orang-orang yang berziarah itu. Dan kita tahu ini orang Indonesia ini. Karena ada label-labelnya, kalau pergi umroh kan nampak itu, benderanya ada, tasnya ada. Ya, kemudian juga perawakannya kita tahu di Indonesia. Berbagai macam yang mereka lakukan, para jemaah. Kadang-kadang mereka mencampakkan sesuatu di situ, kita tidak tahu apa itu. Entah gelang, entah kalung. Kadang-kadang mereka mengusap-ngusapkan baju di situ. Ada baju yang mereka siapkan, entah itu baju anaknya, entah itu wasiat anaknya, kalau nanti sampai ke kuburan Nabi diusap-usap. Ini tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, para jemaah. Karena kalau kita perhatikan di dalam hadis sahih, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta ataupun mencari berkah ke fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Itu tidak ada. Makanya di bulan-bulan yang lalu, ya, saya tidak ingat apakah sudah pandemi atau belum gitu. Ada orang yang mengatakan bahwasanya dia mendapat amanah untuk menyimpan sehelai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ya Pak? Kalau kita tanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat berabad-abad yang lalu, Pak, sudah 14 abad. Secara logika, Pak, benar adakah lagi itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu. Kalau memang benar ada, betulkah itu rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dua. Ketiga, kalaupun itu rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh meminta berkah setelah beliau meninggal. Dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah, setelah beliau meninggal tidak pernah mengabadikan apapun barang-barang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka simpan, mereka jadikan koleksi. Mereka peluk-peluk, mereka cium-cium untuk mendapatkan kebaikan. Tidak pernah, para ibu. Tapi kalau sebelum Nabi meninggal, ketika beliau hidup, itu iya. Ya, saya bawakan sebuah riwayat, ya. Ini riwayat daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Anas bin Malik. Jadi suatu ketika, ini hadis dalam Sahih Bukhari hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tidur siang di rumahnya Anas. Anas ini adalah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika beliau tidur siang, fa'araqa, beliau berkeringat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, Anas, fa'akhadat ummi, maka ibuku mengambil qarurah. Qarurah itu seperti botol kecil. Kemudian beliau mengisi dengan botol tersebut keringat-keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercucuran. Jadi botol tersebut diisi dengan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis sahih yang lain, berjamaah, kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini Pak, minyak kasturi bukan minyak kasturi KW yang 10.000 sebotol itu, bukan. Itu KW itu Pak. Kasturi yang betul gitu. Nah, keringat Nabi lebih harum daripada itu. Nah, ketika ibu daripada Anas ini mengambil keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam botol tersebut, beliau terbangun. Seraya mengatakan kepada ibunya Anas, ma tasna'i nabi hadza, apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan, aku mengumpulkan keringatmu di dalam botol ini, dan keringat itu adalah min atyabi almis, adalah termasuk di antara wangi-wangian yang paling wangi. Fanarju, beliau mengatakan, fanarju barakata min hadza, dan kami mengharapkan keberkahan daripada ini.
keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, asabti, engkau benar. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, Pak, Bu. Tandanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, ya, membolehkan kepada ibunya Anas untuk mengambil keringat beliau dijadikan sebagai minyak wangi. Di samping wangi, beliau juga mengharapkan keberkahan daripada keringat tersebut. Dan Nabi SAW tidak membantah itu. Artinya apa? Kalau itu perbuatan yang tidak benar, pasti Nabi akan membantahnya. Pasti Nabi akan mengatakan, tidak boleh. Kenapa? Tidak mungkin Nabi SAW diam terhadap suatu kemungkaran yang ada di depan beliau SAW berjamaah. Tidak mungkin. Tapi Nabi mengatakan apa? Asabti, engkau benar. Nah, daripada sini ulama mengatakan bolehnya, ya, mengambil berkah pada fisik Nabi SAW semasa beliau masih hidup. Di hadis lain, para ibu, Nabi SAW pernah didatangkan dengan air wudu. Kemudian Nabi SAW berwudu dengannya. Setelah Nabi SAW berwudu, para sahabat yaktatiluna ala wadu'i. Mereka berebut-rebut untuk mengambil sisa air wudu tersebut. Dan Nabi SAW tidak membantah itu. Beliau membiarkan saja. Ini air wudu siapa, Pak? Nabi SAW. Bukan air wudu kiai, bukan air wudu buya, bukan air wudu ustad, bukan. Tapi Nabi SAW itu boleh. Nah, para ulama mengatakan di samping bolehnya mengambil berkah daripada fisik Nabi SAW ketika beliau hidup, dan ini hanya khusus kepada Nabi SAW saja semasa hidup, tidak boleh bagi orang lain. Tidak boleh bagi orang lain, Pak. Jadi nanti ini kalau saya minum, para jamaah tidak boleh berebut untuk ngambil minuman ini. Kenapa? Saya sama seperti para jamaah semuanya. Saya bisa duduk di sini karena para jamaah tidak tahu aib saya. Saya yakin kalau semua tahu aib saya tidak akan diundang untuk ke sini untuk ceramah. Ada jadwalnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, hakikatnya adalah Allah menutup aib kita. Tapi kalau Nabi SAW, Pak, jelas beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Pintu surga tidak akan terbuka, Pak, sebelum Muhammad SAW masuk ke surga tersebut. Begitu tingginya derajat Nabi SAW. Wajar beliau diperlakukan seperti itu. Tapi orang-orang setelahnya itu tidak ada, Pak. Sahabat, tabi'in, ini generasi emas, Pak, di masa Islam. Yang Nabi sudah merekomendasi mereka, bahkan para sahabat dijamin masuk surga. Itu pun tidak boleh untuk mengambil berkah kepada mereka setelah mereka, apakah mereka masih hidup ataupun telah meninggal. Semasa hidup itu hanya khusus kepada Nabi SAW saja. Di hadis lain, Pak, ini kisah Urwah bin Mas'ud. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah meludah. Kemudian ludah tersebut para sahabat berebut untuk mengambilnya, menengadahkan tangan mereka supaya ludah tersebut hinggap ke tangan mereka. Ketika hinggap di tangan salah seorang di antara mereka, mereka mengusap-ngusapnya, kemudian mengusap-ngusapnya ke tubuh mereka. Itu ludah, Pak. Ludah siapa? Ludah Nabi SAW. Jangan ludah buya, kiai, syekh, ustadz. Jangan, Pak. Kenapa? Tidak ada tuntunan dalilnya. Dan itu pun para sahabat melakukan ketika Nabi SAW masih hidup. Setelah Nabi meninggal, para sahabat tidak pernah melakukannya. Itu kita katakan tadi. Mereka tidak pernah mengabadikan barang-barang Nabi SAW. Ini baju beliau, ini beliau, ini beliau. Tidak ada. Sampai dimuseumkan, sampai dijaga betul-betul. Tidak ada, para jemaah. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bertabarruk dengan Nabi SAW setelah beliau wafat itu tidak diperbolehkan. Kalaulah seandainya bertabarruk dengan Nabi SAW setelah beliau wafat tidak diperbolehkan, dengan begitu tingginya derajat beliau di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala secara agama,
Apalagi orang-orang yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak boleh lagi. Seperti bertabaruk ke kubur-kubur wali. Kita tidak tahu lah apakah walinya benar apa tidak benar, entah waras atau orang gila, kita tidak tahu. Yang penting, yang terpenting adalah bertabaruk kepada mereka itu tidak diperbolehkan. Mungkin kepada ibu kita jarang melihat kalau di Sumatera ya, kalau ustadznya minum atau apa, gelasnya dibiarkan begitu saja. Tapi di sebagian tempat itu berebut untuk mengambilnya. Bahkan diminum di tempat ustadznya minum gitu. Kalau di sini bibirnya di situ ini kan. Untuk apa? Mencari berkah. Tidak ada tuntunannya bapak ibu. Lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi paceklik di kota Madinah, tidak turun hujan. Kemana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Pak? Mereka tidak pergi ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kuburan Nabi ada dekat mereka. Kuburan Nabi ketika itu belum dibeton seperti sekarang ini lagi. Dibeton sampai habis, kita tidak bisa nampak di dalamnya. Masih ada bersama mereka. Tapi mereka tidak pernah datang ke kuburan Nabi minta ke Nabi supaya diturunkan hujan. Kemana mereka pergi? Mereka datang ke pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, agar Abbas ini bisa sholat menjadi imam, berdoa agar hujan diturunkan. Dan hujan turun. Tentu kalaulah seandainya diperbolehkan untuk kita, untuk para sahabat, ataupun untuk kita bertabaruk setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tentu kita boleh datang ke kuburan Nabi minta apapun. Tapi itu tidak ada tuntunannya, Pak. Ya, ini contoh yang sangat banyak berkembang di masyarakat kita. Ya, bahkan terus terang ketika kita kuliah di situ, Pak, ketika kita ada di situ, sebagian polisi amar ma'ruf nahi munkar, kan kalau di Oso itu ada polisi jalan raya, kalau di kitanya ada polisi amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Di masjid ada, di Baqi' ada. Itu mereka suruh kita untuk menasihati sesaudara kita Indonesia, karena kita bisa bahasa Indonesia. Dia katakan insahu, nasihati dia. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Taala dan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, Pak. Ya. Juga yang kedua, contoh yang kedua, mencari berkah di tempat-tempat yang tidak ada dalilnya. Ya, seperti mencari berkah di pohon, sampai mencari berkah di kiswah Ka'bah, Pak, itu juga tidak ada dalilnya. Sebagian kita kadang-kadang, dan saya melihat sendiri, bawa gunting, datang ke kiswah, digunting yang bagian bawah, dimasukkan ke dalam dompetnya. Dan saya pernah sekali dapat orang seperti itu, Pak, orang Indonesia. Ketika ditanya, untuk apa, Pak? Ini untuk jimat, Ustaz. Ini berkah nih, Ustaz. Ini kalau saya bawa, ini pakaiannya Ka'bah ini. Tidak ada dalilnya, Pak. Karena kiswah itu dibuat oleh orang, ada pabriknya. Setiap tahun akan diperbaharui gitu. Diganti pakaian itu. Itu ada tukang jahitnya. Yang menjahitnya adalah manusia. Jadi tidak ada tuntunannya dalam agama kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ketika akan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan batu, Pak, batu hitam. Yang asalnya adalah batu putih daripada surga, hitam karena dosa-dosa manusia. Beliau mengatakan sebelum mencium Hajar Aswad, "Innila a'lamu annaka hajarun." Saya tahu engkau ini sebuah batu, kata beliau. Kalaulah seandainya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, maka qabaltuka, aku tidak akan menciummu, kata beliau. Jadi beliau mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau tidak pernah melihat Nabi mencium, beliau tidak akan menciumnya, Pak. Begitu tingginya ittiba'nya beliau, mengikutinya beliau dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena itu, beliau tidak akan mengagungkannya, tidak akan menciumnya. Maka itu dilarang untuk ketika bersalaman dengan siapapun kita memungkukkan badan kita, itu tidak boleh gitu. Apakah untuk mencari berkah dan yang lainnya? Kalau untuk menghormati itu berlebihan. Atau mencium tangan buyanya, kiainya. Kenapa? Hal-hal seperti ini akan menjerumuskan kepada hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya, lebih besar daripada itu. Ini yang kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita.
Ya, karena ini sesuatu yang bisa berimbas kepada hal-hal yang lebih dahsyat daripada itu, seperti diantaranya mengkultuskan gurunya, tidak pernah melihat kesalahan pada gurunya, padahal dia manusia biasa, Pak. Ustadz itu manusia biasa, bisa benar, bisa salah, itu saja. Ya, baik, mungkin demikian di kajian yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan, yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lumma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.